Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Milhana. Nah, malam hari ini kita masih membahas tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita malam hari ini adalah siswa dapat menunjukkan penggunaan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dalam suatu kalimat dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dalam kalimat dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan tanah dan atau bebatuan dalam membuat karya kerajinan, misalnya dari tanah liat atau pasir warna dengan benar. Yang keempat, siswa dapat membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari tanah atau bebatuan, misalnya dari tanah liat atau pasir warna dengan rapi. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Dan yang keenam, siswa dapat mempraktikkan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita malam hari ini. Apakah anak-anak ibu semua sudah siap untuk belajar? Baiklah, jika sudah siap, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak ibu sudah siap ya untuk menonton video ini. Ayo kita simak bersama-sama. Perhatikan gambar. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Ini ya, tadi Lani dan Siti sedang bermain seluncur, sedangkan Beni dan Edo sedang bermain pasir. Nah, di sini kalian disuruh membedakan permukaan benda. Permukaan benda seperti seluncuran ini licin atau halus, sedangkan pasir ini permukaan bendanya kasar. Oke, selanjutnya amati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar kelinci. Kelinci ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Iya, benda hidup. Nah, kelinci ini permukaan atau bulunya halus ya, dan warnanya putih, dan kelinci termasuk benda hidup. Dan yang keduanya di sini ada gambar apa? Ya, selimut. Nah, selimut ini permukaannya juga halus. Bentuknya persegi atau persegi panjang. Dan ini adalah benda tak hidup karena tidak bisa bergerak. Ini adalah perbedaan benda sesuai dengan bentuknya, warnanya, dan juga permukaannya. Sampai sini kamu bisa membedakan ya kelinci dan juga selimut. Oke, selanjutnya ini ada gambar, iya, ban ya. Nah, ban mobil atau ban apa ini, ataupun ban motor. Nah, ban ini permukaannya kasar ya, bentuknya lingkaran. Nah, warnanya hitam. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Roda untuk mobil biar bisa berjalan ya menggunakan roda ini. Lalu selanjutnya ada bola basket atau bola voli atau bola basket ini ya. Bola ini permukaannya kasar, bentuknya bulat dan warnanya apa? Warna jingga. Ini adalah perbedaan permukaan serta bentuk dan juga warna benda. Jadi kamu harus bisa membedakan ya benda yang satu dengan yang lain, dan masing-masing mempunyai kegunaan dan fungsinya masing-masing. Ini tentang deskripsi gambar ya. Nah, anak ibu bisa menceritakan dari gambar ini, bisa menceritakan warnanya apa, bentuknya, dan juga permukaannya.
Dari sini kamu bisa menentukan perbedaannya. Oke, selanjutnya sampai di sini mungkin anak-anak ibu sudah paham ya tentang perbedaan permukaannya, bentuknya, dan juga warnanya. Selanjutnya, nah sekarang amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah benda yang permukaannya kasar dan adakah benda yang permukaannya halus? Tentu saja ada. Nah, kamu bisa melihat di sekitar rumahmu apa saja benda yang kasar dan apa saja benda yang permukaannya halus. Nah, anak-anak ibu bisa mengerjakan latihan juga di buku di halaman 160 tentang permukaan benda yang halus atau kasar. Tuliskan nama bendanya di tabel yang telah disediakan. Oke, selamat mengerjakan. Semoga anak-anak ibu bisa ya. Selanjutnya, nah, anak ibu juga disuruh membuat kalimat untuk membandingkan dua benda. Nah, membandingkan dua benda seperti yang tadi ibu sampaikan. Nah, gunakan kata-kata benda yang kamu miliki. Contohnya, permukaan baju halus, tapi permukaan batu bata kasar. Nah, kamu bisa melihat di sekelilingmu atau di sekitarmu atau di rumahmu benda-benda yang permukaannya halus dan juga yang permukaannya kasar. Lalu kamu tuliskan benda apa di sini. Oke, anak-anak ibu sudah paham ya. Kamu menuliskannya boleh dibimbing dengan orang tua. Oke, selamat mencoba. Semoga dengan menulis ini anak-anak ibu semua dapat memahaminya. Selanjutnya, ayo berkreasi. Nah, perhatikan ya. Ibu akan membacakan dulu teksnya atau bacaannya. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk bermain dan membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Selain pasir, masih ada kertas, karet yang dapat dibentuk menjadi hiasan, seperti gambar di bawah ini. Perhatikan. Nah, ini Siti, dia sedang melukis atau menggambar menggunakan pasir ya. Gambarlah suatu benda yang kamu inginkan, lapisi gambar dengan lem, taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi. Dan biarkan sampai kering. Nah, ini kamu bisa mencobanya kalau kita di sini ada pasir. Karena kita di sini jarang ada pasir, maka kamu bisa mengetahui saja caranya ya, cara membuat hiasan dari pasir. Yang pertama, kamu harus menggambar dulu. Setelah digambar benda yang kamu inginkan, kamu harus melapisi gambar tersebut dengan lem. Nah, setelah dilem, baru kamu taburkan gambar tersebut dengan pasir sampai semua permukaannya tertutupi. Setelah itu biarkan sampai kering. Kalau ada pasir yang berwarna lebih bagus lagi ya anak-anak ibu. Nah, karena kita di sini jarang ada pasir, maka ini untuk pembelajaran saja supaya anak-anak ibu mengetahuinya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini pasti anak-anak ibu sudah paham ya. Kertas adalah benda dapat digunakan untuk membuat karya. Bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu, seperti yang ada di bawah ini. Perhatikan. Nah, biasanya ini bisa kamu buat di rumah atau bisa kamu coba-coba menggunakan kertas origami ataupun kertas biasa. Anak-anak ibu pasti semuanya sudah bisa ya. Kalian bisa membuatnya ini di rumah. Boleh gambar perahu, gambar pesawat, ataupun gambar segitiga dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh yang lain. Selamat berkarya. Selanjutnya, nah, karet. Nah, selain kertas, karet juga mempunyai kegunaan. Karet ini ada yang lentur dan ada yang kaku. Karet yang lentur dapat ditarik, sedangkan karet yang kaku tidak dapat ditarik. Nah, karet dapat digunakan untuk apa? Untuk mengikat. Nah, seperti yang ada di gambar ini, untuk mengikat sapu lidi. Karet juga bisa kita bentuk. Nah, kalau yang bentuknya ya, kalau yang lentur ya, bisa kita bentuk. Ya, kegunaan karet tadi apa? Untuk mengikat ya, seperti ini contohnya, atau mengikat yang lainnya. Selanjutnya, nah, benda memiliki permukaan yang berbeda ya. Benda terbuat dari bahan yang berbeda juga. Nah, ada benda yang aman untuk dimainkan dan ada pula yang berbahaya untuk dimainkan. Jadi anak-anak ibu semua gunakanlah benda sesuai dengan fungsinya. Ini untuk saran ya anak-anak ibu, agar anak-anak ibu bisa menggunakan benda sesuai dengan fungsinya atau manfaatnya ya. Nah, jadi permukaannya berbeda-beda, ada yang kasar dan juga ada yang halus. Oke,
Di sini sudah paham ya tentang permukaan benda halus dan kasar, serta tadi cara membuat hiasan dari kertas, karet ataupun pasir. Selanjutnya, perhatikan gambarnya. Badan dapat bergerak lentur seperti karet seperti yang ada di gambar ini. Nah, lihatlah gerakan pesenam pada gambar di atas atau di samping. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena dia rajin berlatih. Kamu juga harus rajin berlatih. Dengan berlatih, kamu dapat melakukan gerakan tersebut. Nah, coba lakukan gerakan meliuk di bawah ini atau di sampingnya. Apa tujuannya? Tujuan gerakan ini yaitu untuk melenturkan tubuh. Dan ini biasanya pesenam seperti ini sudah terlatih ya, karena mereka sudah berlatih setiap hari. Dan untuk anak-anak ibu yang belum terbiasa bisa melakukannya dengan melakukan gerakannya secara bertahap ya. Ini adalah pesenam yang terlatih seperti ini ya. Jadi tujuannya apa? Tujuan gerakan meliuk ini adalah untuk melenturkan tubuh ya. Ya, kalau kamu rajin berlatih maka kamu juga bisa melakukan gerakan ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tahapan gerakan meliuk sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal badan berdiri tegak. Yang kedua, merentangkan kedua tangan ke depan. Dan yang ketiga, mulailah memutar badan ke arah A ke bawah atau membungkukkan badan seperti ini. Lalu yang keduanya kiri bawah sebelah kiri. Lalu bungkukkan lagi ke samping kiri dan kanan ke atas. Samping kiri dan kanan. Oke. Lalu yang D-nya seperti ini ke atas atau melentingkan badan. Dan yang E-nya seperti ini, tangan kanannya ke atas. Dan yang F-nya tangan kiri ke atas. Nah, ini secara bertahap ya kamu melakukannya. Pertama, mulai memutar badan ke bawah, ke kiri, lalu ke kanan, lalu juga ke atas tadi, atau melentingkan badan lalu ke kanan, atas dan kiri seperti ini. Kamu bisa mencobanya berulang-ulang sampai kamu bisa ya. Bu yakin anak-anak ibu semua pasti bisa melakukan di rumah ya, tentunya dengan didampingi orang tua ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan anak ibu semua dapat memahami dan bermanfaat tentunya. Demikian penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.